semua, karena pada akhirnya lewat firman Tuhan ini ada kesaksian yang hidup yang boleh kita dengar bersama-sama dari baik dari Isti maupun dari teman-teman yang lain yang menyampaikan ada diselipkan tentang kesaksian yang nyata di dalam kehidupan. Yeremia 33 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Di ayatnya yang pertama itu berbicara tentang Yeremia yang di dalam posisi dia terkurung, ya. Dia artinya dia masuk penjara lah, ya. Dia dikurung, ya. Kalau kita baca di pasalnya yang kedua, Zedekia ayat 3, ya, di situ Raja Yehuda itu marah dengan apa yang dinubuatkan oleh Yeremia. Makanya Yeremia ditangkap, artinya dia dibungkam, ya. Dia ditangkap, ditaruh di satu tempat supaya dia tidak bisa bernubuat. Karena posisi seorang nabi yang paling gak enak itu Yeremia. Karena dari dia dipanggil sampai dia selesai memberitakan itu, pertama dia sangat menderita karena pemberitaannya ditolak. Kemudian dia mengalami penjara. Kemudian juga kita masih ingat ceritanya, dia dimasukkan ke dalam sumur, ya, untuk dibungkam. Tetapi nabi ini adalah nabi yang luar biasa. Dia Amen. Tetap menyuarakan suara Tuhan Amen. Di tengah-tengah problema masalah yang dialami oleh dia secara pribadi. Amen. Memang bangsa ini telah jahat di mata Tuhan. Baik Yehuda maupun Israel pada waktu itu karena terpecah dua, mereka menjadi bangsa yang membelakangi Tuhan, yang menolak apa yang diberitakan oleh nabi-nabi yang baik yang sebelum daripada Nabi Yeremia maupun yang sesudah. Mereka menolak apa yang diberitakan, ya. Jadi di istana pada waktu itu ada nabi-nabi palsu, tetapi dibalik, ya, nabi palsu itu katanya Yeremia. Jadi nabi yang paling tidak enak itu dia dibungkam. Sementara nabi-nabi yang ada di istana, nabi-nabi palsu itu memberitakan kemenangan, memberitakan kesejahteraan kepada raja, sehingga raja dengan pedenya membungkam berita yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Jadi pada waktu dia memberitakan ayat pasal ketiga ini secara keseluruhan, dia mengalami penderitaan, terpenjara, dia terkurung di penjaranya. Bukan sembarangan, raja sendiri yang memenjarakan dia. Tapi kita lihat keberaniannya dia di dalam menyampaikan suara Tuhan kepada umat Israel, yang memang pada waktu itu umat ini sudah sedikit lagi akan mengalami pembuangan ke Babel, ya. Nanti setelah itu kembali sudah tidak ada lagi kerajaan, selesai semuanya. Mereka memang kembali, tapi wilayah itu menjadi seperti wilayah provinsi yang dipimpin oleh, setelah Babel nanti kan Romawi. Jadi sudah tidak ada lagi raja yang memerintah pada waktu itu. Raja di dalam arti seorang raja, karena masuk ke perjanjian baru, raja di atas segala raja. Yesus sendiri yang datang dengan caranya sendiri, seperti kita merayakan hari Natal itu. Jadi saudara yang terkasih, apa yang dinubuatkan, apa yang disampaikan oleh Yeremia, selain hukuman yang akan diterima oleh bangsa ini, mereka jadi berseri, saudara. Diberitakan akan mengalami penghukuman, tapi ada juga berita bahwa akan ada pemulihan, ya. Amen. Ada juga berita selain pemulihan ada penghiburan, karena mereka nanti akan mengalami penderitaan pada waktu mereka terbuang, ya. Kalau mereka terbuang, misalnya terbuang ke Babel, mereka sulit untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka selalu teringat dengan Yerusalem, pusat penyembahan mereka. Mereka selalu ingat sebagai bangsa yang merdeka. Apalagi mereka ingat bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang seharusnya tidak bisa dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang lain.
penderitaan yang begitu luar biasa, tapi Yeremia menyampaikan berita penghiburan. Sudah satu paket semuanya. Nah, salah satu berita penghiburan itu ya seperti ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Tuhan menyatakan kembali identitasnya kepada bangsa ini. Mungkin pada waktu diberitakan oleh Yeremia belum didengar, karena mereka pada waktu itu meskipun ada ancaman, ada apa, mereka tidak percaya. Mereka yakin mereka akan memenangkan pertempuran, tapi akhirnya mereka dikalahkan. Tapi berita itu sudah disampaikan. Nanti pada waktu mereka terpuruk sudah ada ayat-ayat yang akan menghibur dan menguatkan mereka. Dari siapa? Katanya Tuhan ialah namanya. Kalau Tuhan huruf besar ini Yahweh, ya. Mereka tidak bisa sebut Yahweh, Elohim. Nah, Yahweh tabu untuk disampaikan, tapi Tuhan yang memberikan penghiburan. Kemudian inilah beritanya, ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kalau kita berseru, kalau tidak berseru, ya Tuhan tidak akan memberitahu hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak terpahami. Tuhan tidak akan sampaikan kalau kita tidak berseru kepadanya. Karena janji Tuhan itu, kalau kita belajar Alkitab, waktu Tuhan sampaikan janjinya kepada umatnya, perhatikan, waktu Tuhan sampaikan janjinya kepada umatnya, bukan seperti saya berjanji kepada teman-teman, ya, saya berjanji saya akan rajin beribadah, saya akan akan setia hujan badai, ya, capek sekalipun seperti Pak Yudi, tetap akan setia untuk datang ke persekutuan untuk beribadah, ya. Saya berjanji kepada saudara-saudara. Kalau Tuhan berjanji bukan kepada umat Israel, tapi Tuhan berjanji kepada dirinya sendiri. Karena pada Dia tidak ada dusta, pada Dia tidak ada sesuatu yang gagal. Amin. Kalau Dia berjanji kepada dirinya sendiri, amin, Dia berjanji kepada dirinya sendiri. Makanya waktu Hawa digoda oleh ular itu, Tuhan nggak intervensi, karena memang Dia sudah berjanji bahwa yang berkuasa di bumi itu adalah siapa? Manusia. Dia tidak akan intervensi, karena kepada manusia Adam dan Hawa sudah dikasih semua yang lengkap, kekuasaan. Kekuasaan itu sudah diberikan. Jadi Hawa tinggal tolak saja, selesai. Adam tinggal tolak saja, tinggal tengking, tinggal usir, selesai. Tapi tidak dilakukan. Makanya mereka jatuh dalam dosa. Tuhan setia kepada apa yang Dia katakan. Amen. Tuhan setia kepada apa yang Dia janjikan. Amin. Tuhan menciptakan binatang, ya. Dia berbicara kepada kalau ika pada ikan, kepada air keluar ikan, ya. Hewan-hewan kepada tumbuh-tumbuhan, kepada tanah, ya. Semua Dia. Tetapi pada waktu Dia mau menciptakan manusia, Dia tidak berbicara kepada yang lain, tetapi Dia berbicara kepada dirinya sendiri, ya. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi perbedaan antara manusia dengan ciptaan yang lain, manusia adalah makhluk roh, tetapi dikasih badan, dikasih tubuh jasmani. Tapi yang lain bukan makhluk roh, manusia. Itu sebabnya, saudara yang dikasih, Tuhan berjanji kepada dirinya sendiri, ya, bahwa Dia akan melakukan apa yang Dia janjikan kepada manusia, karena manusia itu adalah objek kasihnya. Manusia itu asalnya dari Dia. Tuhanlah yang menghembuskan roh itu ke dalam diri manusia. Jadi manusia itu, bangsa Israel itu yang sudah berdosa seberdosa-berdosanya, tetap dikasihi oleh Dia. Tetap dijanjikan pemulihan, tetap dijanjikan keselamatan. Itu sebabnya waktu manusia
jatuh ke dalam dosa, waktu bangsa yang dia pilih, yang tidak terkalahkan itu di zamannya Daud itu, mengalami keterpurukan, dia siapkan satu program pemulihan, dia siapkan satu program keselamatan. Kenapa? Karena manusia itu bagian dari dirinya sendiri. Makhluk roh, manusia itu makhluk roh yang dikasih tubuh ini. Makanya kita sering bertanya-tanya, kenapa manusia itu penting banget sampai Tuhan mau berjanji atas nama dirinya sendiri. Atas nama dirinya sendiri. Dia kan kudus, dia kan Tuhan. Kalau kita bilang Tuhan itu adalah kasih, Tuhan itu bukan memiliki kasih, tetapi Tuhan itulah kasih itu. Amin. Kemarin saya bilang Tuhan itu suci, bukan Tuhan memiliki kesucian, tapi Tuhan itulah yang namanya yang suci itu. Allah adalah kasih, ada Alkitab katakan. Dia itu kasih itu. Makanya dia mengasihi umat Israel, tapi karena mereka jatuh ke dalam dosa, karena mereka meninggalkan Tuhan, ada satu proses lagi yang harus dialami oleh bangsa ini. Mereka akan terbuang, tapi sudah ada janji pemulihan dari dia. Berserulah kepadaku, berserulah kepadaku. Itu sesuatu yang dia janjikan, yang memang kalau kita berseru kepada dia, dia pasti dengar. Amin, saudara. Kalau kita datang kepada dia, dia tidak akan pernah menolak kita. Jadi saudara yang kasih, ada satu pengharapan kepada umat yang sebentar lagi akan mendapatkan penghukuman. Ada satu pengharapan yang disampaikan, ada satu penghiburan yang disampaikan, ada satu janji pemulihan yang akan diberikan atas inisiatif Tuhan, bukan atas inisiatif umat itu, tetapi atas inisiatif Tuhan. Tadi kita juga singgung tentang tanda-tanda Yunus ya, bahwa kalau kita datang ke perjanjian baru di Matius dan di Lukas, itu ada berbicara juga tentang tanda Yunus ya. Katanya Farisi itu ya di Taurat, tunjukkan kepada kami tanda. Kata Tuhan bilang begini ya, tidak ada lagi tanda buat kalian. Kenapa? Kalau kita baca pasal 12 kalau nggak salah itu sebelum-sebelumnya, Tuhan membuat tanda, orang sakit disembuhkan, orang buta dicerikan semua. Tapi mereka mau mencoba Tuhan, kasih tunjuk tanda. Nah, kata Yesus begini, nanti kalau zaman akhir orang-orang Niniwe justru akan menghukum mereka. Kenapa? Melalui Yunus saja mereka mau bertobat. Tapi sekarang Mesias itu, Raja itu sudah ada di tengah-tengah kamu nggak tobat-tobat juga. Itu baru Yunus mereka bertobat. Tetapi umat yang ada pada zaman perjanjian baru, bukan umat ya, tapi ahli-ahli Taurat, orang Farisi itu, Yesus sendiri sudah ada di tengah-tengah mereka, Tuhan sendiri sudah ada di tengah-tengah mereka, tapi mereka nggak tobat-tobat juga. Akhir zaman nanti mereka akan dihukum oleh apa? Oleh orang-orang Niniwe katanya. Kenapa? Mereka bertobat cuma oleh Yunus. Yunus juga kan cacat juga dia ya, dia nggak mau memberitakan ya, dia lari, akhirnya masuk ke dalam perut ikan besar itu ya. Kemudian akhirnya Yunus bertobat, ya, dia memberitakan dan langsung mereka berpuasa, ya, semua binatang juga berpuasa, bertobat. Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Itulah yang terjadi. Nah, saudara yang dikasih, demikian juga firman Tuhan ini sampai kepada kita, ya, kepada kita semua. Ya. Kita umat pilihan, ya. Kita adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah umat yang memiliki pengharapan. Ada janji dari Tuhan kepada kita akan memperoleh kehidupan kekal, dan kita diselamatkan dan kita memperoleh kehidupan kekal yang memang Tuhan sediakan buat kita. Jadi saudara yang terkasih, janji Tuhan itu di ayat khusus untuk ayat ini adalah kita harus berseru kepada Tuhan. Amin. Saudara yang kasih, kata berseru itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Kata berseru itu miliki hubungan dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan. Harus kita terikat dengan Tuhan yang adalah yang menjanjikan,
yang memberikan kekekalan kepada kita, keselamatan, dan juga di bumi ini dijanjikan berkat-berkat buat kita. Kita cuma disuruh oleh Tuhan berseru, membuka hubungan dengan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang kita harus memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Amin. Dan saya bersyukur kita semua ini adalah bahwa sungguh-sungguh kita ini adalah anak-anak Tuhan yang memang mau berseru. Tapi di luar sana, ini si Andre sudah berbicara kepada kita tentang generasi Yeremia. Andre siap-siap, harus kuat. Karena di generasi ini kalau kita sebagai generasi Yeremia yang memang Tuhan bangkitkan, akan banyak orang-orang yang seperti Zedekia dan juga umat Israel pada waktu itu bebal, tidak mau dengar, tegar tengkuk. Itulah medan peperangan kalian sebagai generasi Yeremia. Yeremia itu nabi yang tipikalnya sama seperti Tuhan Yesus, akan mengalami penderitaan. Dia menderita sampai harus dibuang ke lubang sumur, parigi ya. Orang Manado bilang parigi. Dia dibawa situ dia dibungkam. Tetapi lihat sampai sekarang ayat-ayatnya tetap bisa kita baca dan kita pelajari. Kita sebelum kita menobatkan orang, mari kita sama-sama juga bertobat kepada Tuhan. Amin. Saya dan semua pasti banyak kekurangan di hadapan Tuhan. Banyak sekali hal-hal yang perlu dikoreksi. Dan Tuhan mau kita berseru kepada Dia, jangan kepada manusia, jangan kepada yang lain. Kita harus mau berseru kepada Tuhan, artinya membangun hubungan yang baik kepada Tuhan. Saudara yang kasih, ini satu contoh. Ini cerita anak SD. Kalau dia mau pulang ke rumahnya, dia selalu lewat satu hutan yang kecil. Ada hutan yang kecil yang harus dia lewati. Nah, dia selalu bohongin orang di situ ya. Setiap kali dia lewat situ ada harimau ya, ada singa dia. Jadi orang desa keluar mau menyelamatkan dia. Berapa kali dia berseru tapi sebenarnya tidak ada. Dia cuma entah cari perhatian atau membohongi orang satu desa itu. Satu hari memang benar-benar singa itu keluar. Begitu dia teriak ada singa, orang cuma ketawa. Habislah dia dimakan oleh singa. Ini buat pelajaran buat kita, berapa yang kita kasih. Jangan kita seru kepada Tuhan dengan sesuatu yang kosong. Jangan kita berusaha membohongi Tuhan. Ini yang berbahaya buat kita. Ini Zedekia dan lain-lain, ini orang-orang umat Israel pada waktu itu di zaman yang sudah tidak taat ini, cuma dengar nabi-nabi palsu, orang-orang yang memberitakan hal-hal yang bohong, ya, hal-hal yang tidak benar, ya, memfitnah. Tapi yang didengar hal seperti itu, hal-hal yang seperti itu, sehingga pada waktu raja mengambil satu tindakan, tindakannya juga tidak benar, dibuang semuanya, terbuang. 70 tahun lamanya mereka terbuang, habis dua generasi sana. Kembali sudah tidak ada lagi yang namanya raja yang memerintah. Raja-raja kecil aja yang di atas dia masih ada lagi raja gitu. Sudah tidak seperti Daud yang bisa begitu bangsa lain dengar gemetaran mereka, karena Daud tidak pernah kalah di dalam peperangannya. Amin. Nah, saudara yang dikasih, apa yang disampaikan pada malam hari ini kiranya juga kita sama-sama mau belajar. Yang paling penting di sini, karena ini ayat 3, kita tidak bahas aja. Berserulah kepadaku. Berseru hanya kepada Tuhan saja. Karena dia menanti. Kita ini spesial di matanya. Kita ini spesial. Jangan ada sistem dunia ini, hal-hal di dunia ini yang menghambat kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Dan Tuhanlah satu-satunya yang membuat kita bisa berseru kepada Dia. Jangan kita coba dengar suara yang lain yang menenangkan kita, ya. Suara yang menyenangkan kita. Biasanya suara yang menyenangkan itu hal-hal yang sifatnya kedagingan. Itu akan menyenangkan kita. Menyenangkan kita. Kita kalau mau cek bahwa kita dituntun oleh roh atau dituntun oleh daging kita bisa melihat apa yang menjadi keinginan kita. Jiwa sih pasti akan
Misalnya kita senangnya kita untuk menyenangkan kedagingan kita dan kita merasa puas dengan hal itu. Nah, kita dituntun oleh daging. Tapi kalau kita dituntun oleh roh, hal-hal yang menyenangkan daging ini akan membuat kita gelisah. Amin, saudara. Akan membuat kita gelisah. Serba menyenangkan kedagingan saya gitu. Ya, makan yang enak, ya, terus dengar yang enak-enak, nonton yang enak-enak, roh kita akan berontak dengan diri kita. Tapi kalau kita berdoa, kita beribadah, kita bersaat teduh, kita membaca berpasal-pasal, kita tidak tersiksa, tapi kita disenangkan, ya kita dituntun oleh Roh. Roh Kudus menuntun kita. Jadi pesannya, mari kita tetap berseru kepada Tuhan. Berseru, membuka hubungan. Ya, kalau komunikasi itu hilang, akan sangat berbahaya. Kita berani hidup di dalam dunia ini tanpa Tuhan, sangat berbahaya. Amin. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk